Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aulia Putri. Saya dari HKI semester 3 R1. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Syubanul Waton. Setelah itu nanti saya akan menerangkan sedikit mengenai rahmatan lil alamin. Oke, langsung saja saya akan bernyanyi. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhabu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhalu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayyatika yauma tomihayal kohimama, kullu mayyatika yauma tomihayal kohimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia begitu banyak. Hari ini kita dapat hadir untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Shalawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang memperoleh syafaatnya kelak nanti. Amin. Tanpa terasa hari-hari yang kita lalui kembali menghantarkan kita pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kembali kita merenung sejenak untuk mencari makna di balik peringatan ini sebagai ibrah atau pitutur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada momen Maulid Nabi ini, ingatan kita secara menerawang jauh ke belakang pada akhir abad 6 Masehi, ketika di kawasan Tandus Semenanjung, Arabia lahirlah seorang anak manusia dari pasangan suami istri bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Bertepatan dengan momentum hadirnya pasukan gajah dari Habsyi, mereka hadir dengan tujuan menghancurkan Ka'bah karena ingin mengubah kiblat dari Mekah ke negeri Yaman. Tanpa terasa hari-hari yang kita lalui kembali menghantarkan kita pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian demikianlah sejarah memberi kita pelajaran pada
Setiap sukses selalu saja ada tantangan di depan yang perlu disikapi dengan penuh kearifan sebagaimana kearifan sikap. Dari Abdul Muthalib yang tidak reaksioner atau tidak emosional ketika berada dalam situasi kritis seperti ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, terlalu banyak cerita mengenai pernik-pernik sikap dan perilaku Rasul yang dapat menjadi teladan bagi kita semua, yang tidak mungkin disampaikan pada kesempatan terbatas seperti ini. Beberapa peristiwa memberi gambaran bahwa sejak fase awal, ia telah mendapat julukan sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya, karena kejujuran dan ketulusannya. Nah, dengan adanya kasus penyelesaian sengketa kabilah Arab mengenai Hajar Aswad oleh Nabi memberikan sinyal bahwa sejak awal ia memperoleh kepercayaan secara alami sebagai pemimpin umat. Itu hanyalah sebagai contoh dari sekian banyak keteladanan seorang nabi yang diberi julukan Al-Quran dengan sebutan Uswah Hasanah. Dalam Quran Surat Al-Ahzab, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Hadirin dan hadirat rahimahukumullah, pada sisi yang lain dibalik suara nyinyir terhadap Nabi Muhammad SAW, sejumlah ilmuwan dan tokoh besar dunia memberikan pengakuannya. Napoleon Bonaparte yang sama-sama kita kenal pernah mengatakan Muhammad SAW adalah pemimpin yang bekerja keras bersama para sahabatnya dan dalam beberapa tahun menguasai separuh dunia. Mereka mengoreksi pemikiran ketuhanan sebelumnya, menghancurkan berhala dan membasmi paganisme dalam kurun waktu 15 tahun, sementara pengikut Musa dan Isa melakukannya dalam kurun waktu 15 abad. Sungguh Muhammad SAW adalah orang besar. Jika di surau-surau pedesaan orang baca maulid mengagumi pribadi Muhammad, lalu berusaha menginternalisasi nilai melalui pembacaan biografi dari karya Al-Barzanji, orang lain juga bisa melihatnya dari sudut pandang lain, termasuk melihat sebagai Rasul membawa misi rahmatan lil alamin sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pada sisi lain, kita harus mengetahui apa maksud rahmat bagi alam semesta. Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari menyitir satu pandangan yang menyatakan bahwa rahmat bagi alam semesta tersebut berlaku universal untuk siapa saja, tak terbatas kaum muslimin saja. Label sebagai utusan yang bawa rahmat, inilah yang didakwahkan Nabi kepada lingkungannya dengan segala suka dan duka, dan sekaligus memberikan penegasan kedudukan Islam yang menyejarah semenjak didakwahkan dari semenanjung Arabia ke wilayah sekitar dan akhirnya sampai ke negeri kita melalui rute perdagangan. Ruang bergerak dialog dengan kebudayaan lokal yang cukup lebar inilah yang antara menjadikan pertumbuhan pemeluk Islam begitu cepat sejak dari semenanjung Arabia ke wilayah sekitar, dan akhirnya ke kawasan timur jauh seperti negeri kita ini. Dewasa ini, pemeluk Islam berkembang secara signifikan hingga mencapai 1,5 miliar lebih dan mengalami pertumbuhan pesat, baik melalui kelahiran maupun konversi.
Mungkin saja ada pertanyaan apakah memang dalam realitas empirik kita telah mampu menjadikan konsep rahmatan lil alamin sebagai kata kunci yang melandasi peradaban Islam yang peduli pada perdamaian, keadilan, kebebasan, keseimbangan, toleransi, dan persamaan. Sebuah pertanyaan yang tidak hanya cukup dijawab dengan tulisan di atas kertas atau sebuah orasi di mimbar pidato seperti ini, tetapi harus dijawab dengan kenyataan yang menyejarah dalam bentuk sepak terjang umat Islam yang benar-benar mampu menjadi teladan sebagai pengayom tatkala besar dan mampu menjadi minoritas kreatif serta santun tatkala kecil. Jika memang belum, maka inilah agenda mendesak yang perlu disebarkan sebagai spirit yang melandasi dakwah dan perjuangan menuju Islam, rahmatan lil alamin, di tengah-tengah abad milenium ketiga. Ketika nilai-nilai seringkali hanya berhenti pada tataran kertas dan orasi, mungkin saja sesuatu yang hilang, yakni keteladanan sebagaimana diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara sosiologis, pemeluk agama hakikatnya adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan pengalaman terhadap Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam semesta, pengendali dan penentu peruntungan nasib manusia. Konsekuensi logis dari situasi ini adalah munculnya solidaritas antar sesama pemeluk suatu agama sehingga seringkali memperlihatkan perilaku bersama. Konsep umat pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari pengalaman religi akan kedudukan manusia sebagai hamba yang memiliki kewajiban untuk mengabdi kepadanya dalam bentuk ibadah berupa ritual ataupun amal soleh terhadap sesama. Pada sisi lain, cara normatif ditemukan adanya ajakan untuk menciptakan solidaritas dan persaudaraan di antara sesama pemeluk suatu agama. Dalam Islam, terdapat sebuah ayat yang memberikan penegasan akan arti pentingnya solidaritas internal yang seringkali disebut dengan ukhuwah. Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Perjalanan hidup Rasulullah SAW secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Dengan karakteristiknya, pada fase Mekah, perhatian lebih banyak diberikan pada upaya konsolidasi membangun fondasi akidah yang kuat berupa seruan kepada ajaran tauhid pada kalangan Quraisy. Dinamika seruan atau dakwah tak selamanya memberi kegembiraan. Sebaliknya, banyak memberinya pengalaman pahit tatkala muncul reaksi penolakan dari kalangan Quraisy terhadap ajakannya dalam bentuk gangguan keagamaan mulai dari yang ringan hingga mencapai titik kulminasi dalam bentuk konspirasi yang membahayakan keselamatan Rasul. Nah, fase kedua tatkala ada di Madinah, yakni membangun masyarakat baru bermodalkan 4 pilar utama, yakni mendirikan masjid, memperoleh persaudaraan antara kaum pendatang dengan penduduk asli Madinah atau yang sering disebut dengan Ansor dan Muhajirin, kemudian menciptakan kerjasama bahu-membahu antara muslim dengan non-muslim melalui piagam Madinah, serta yang terakhir yaitu membuat pondasi untuk kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Pilar yang menjadi landasan bagi pembinaan masyarakat Madinah ini dapat dipandang sebagai miniatur dari dinamika suatu bangsa dalam mencapai cita-cita bersama. Nah, perubahan besar dalam syarah peradaban tidak selalu terjadi akibat dari keputusan politik, tetapi lebih banyak diwarnai oleh orientasi nilai-nilai yang melandasi cara bersikap dan bertindak, ketaatan para sahabat Nabi dan para pelanjutnya pada hakikatnya berpangkal
pada tingkat apresiasi mereka terhadap sosok Nabi Muhammad SAW yang membawa nilai-nilai perubahan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara waktu itu. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian dipergunakan sebagai contoh ucapan, sikap, dan perilaku Rasulullah yang mana tidak akan ada habisnya memberi inspirasi bagi kita dan tidak cukup hanya ditulis dan disampaikan di mimbar, tetapi dalam tindakan nyata sebagai wujud Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.